Siang itu suasana warung rame, bahkan sampai mengantri giliran makan. 10 ruko yang ada dipenuhi oleh berbagai menu andalan yang menjadi ciri khas. Keriuhan baru mereda setelah di atas jam 2 siang dan akan ramai kembali saat bubaran pulang kerja. Menjelang maghrib warung papaku tutup lebih dahulu, hari itu sengaja memasak tak terlalu banyak. Karena papaku harus berjibaku sendirian sepeninggal mamaku, tentu akan sangat kelelahan jika harus menyiapkan hidangan untuk pelanggan seperti saat mamaku masih hidup. Tak ada yang aneh hari itu, ketika malam jam 12 telah menjelang. Sengaja aku belum tidur, kata hatiku berbisik. Akan ada tamu nanti malam. Kurasa bukan tamu yang baik. Aku masih menyibukkan diri dengan wiridku, hingga pukul 1 lewat. Aku memilih mengaji sebentar, suasana saat itu mendadak sepi dan hawa di dalam rumah terasa singgup. Ku tetap melanjutkan ngaji dan tak menghiraukan, walau baju koko yang ku kenakan mulai basah oleh peluh. Kulihat papa dan adik-adikku tidur dengan nyenyak tanpa ada gangguan. Hingga jam telah menunjukkan pukul 2 lebih tiba-tiba, seperti ada suara orang melempar kerikil. Sre, serer, serere x2r. Astagfirullahalazim. Ada yang mencoba mengirimi sesuatu secara gaib ke rumah papaku. Anehnya, papa dan adik-adikku tetap nyenyak dalam tidurnya. 2R. 2R. Kembali suara seperti bunyi petasan dari atas genteng cumiarkan telingaku. Kusudahi ngajiku dan mulai memejamkan mata, merapal wirid yang kumiliki serta memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik alam semesta ini untuk membantuku melindungi papa dan adik-adikku. Tubuhku makin deras dengan peluh keringat, di tengah-tengah wirid. Aku merasakan raga ini dalam kondisi ketindihan dan seperti tertarik, namun tak bisa lepas dan terdengar riuh rame seperti adanya perkelahian di luar rumah dan ada beberapa kali suara dentuman. Cukup lama kurasakan, mungkin hampir sejam. Setelah aku bisa membuka mata, tubuhku terasa lemas dan entah seperti kehabisan tenaga. Aku tertidur dalam posisi bersila, hingga papa dengan saja heran membangunkanku untuk sholat subuh. Esoknya, kulihat tetangga sebelah warung seperti orang yang terlihat sakit. Wajahnya pucat pasi dan saat bertatap muka, dia sengaja memalingkan wajah padaku. Aku tak ingin berburuk sangka, jadi tak kuhiraukan kata hatiku. Kalau yang melempar kiriman gaib semalam adalah tetanggaku. Biasanya, jika di sinetron atau serial FTV kita lihat ada warung menggunakan penglaris hingga warungnya ramai. Hanya sebagai rekaan cerita belaka, tapi ini nyata kawan. Bagaimana tidak dari 10 warung yang berjejer menjajakan makanan. Hanya warung tetanggaku ini saja yang ramai dan yang lain sepi, tak ada seorang pun yang singgah. Kejadian ini berlangsung 3 hari berturut-turut. Aneh sekali pikirku, sangat tak masuk di akal. Hingga lepas maghrib ada sebuah panggilan telepon masuk ke ponselku dan kulihat nomor tak dikenal. Biasanya aku pasti menghiraukan panggilan telepon masuk dari nomor yang tak kukenal. Kali ini kuangkat panggilan telepon masuk ke ponselku. Saya, Assalamualaikum. Edo, Waalaikumsalam. Gimana kabar bro? Saya, ini siapa ya? Kayak kenal suaranya. Edo, haya ah. Pakai lupa, aku Edo. Edo, kawanmu dari bumi Minak Jinggo dan Damar Wulan di pesisir selatan Jawa Timur. Saya, walah. Ed, kirain siapa? Nomor baru tah? Edo, iya. Maklum nomor yang lama mati masa aktifnya. Saya, gimana Ed? Tumben telepon. Ada apa? Edo, entahlah. Tiba-tiba pas buka HP aku ingin hubungi kamu gimana kabarnya sekarang? Lagi sibuk apa? Saya, minal aidin wal faizin Ed. Kabarku baik, ini lagi di Bui Tensor libur lebaran sambil bantu papaku. Edo, kayaknya di tempat kamu sekarang ada orang yang gak suka ya? Saya, iya Ed, beberapa hari lalu ada yang coba kasih paket gaib ke rumah, alhamdulillah gak terjadi apa-apa di rumah. Edo, iya. Tapi habis itu, warung sebelahmu ramenya nggak umum kayak antri sembako gratisan ya? Saya, iya bener banget itu Ed, warung lainnya kayak ditutup gitu. Sampai sore tadi langganan papaku ke warung, katanya bilang. Kemana aja pak? 3 hari nggak buka warung. Padahal dengan jelas warung papaku buka, tapi tak ada seorang pun yang beli. Edo, iya aku lihat barusan juga gitu, terus kamu maunya gimana sekarang? Saya, iya. Gimana ya?
Aku juga nggak tahu. Gini aja, kasihan yang lain nggak bisa jualan. Mungkin kamu bisa bantu? Edo, beres itu bro. Lihat saja, kalau besok warung sebelahmu masih ada yang beli jangan panggil aku Edo. Saya, iya. Iya. Aku tahu, kamu kan emang hobi ama mainan gaib. Ya udah. Kalau gitu tolong dibantu ya, kasihan yang lain nggak bisa jualan. Edo, udah tenang aja. Setelah itu, obrolan kami melalui sambungan telepon masih berlanjut. Hanya sekedar mengingat masa lalu saja. Karena pertemuan yang tak terduga, hingga kami akrab bagaikan saudara. Lagi pula, aku juga sudah lama sekali tak menghubungi Edo semenjak dia pindah merantau ke kota pahlawan. Kami tak pernah bertukar kabar lagi. Esoknya, janji yang Edo katakan padaku ditepati. Hanya warung tetangga sebelahku saja yang sepi, tak ada satu orang pun yang beli, sedangkan yang lain riuh ramai seperti biasanya saat jam makan siang dan sore saat jam pulang kerja. Menjelang seminggu, aku didatangi tetanggaku. Dia memohon agar jangan ditutup warungnya. Aku hanya pura-pura bego dan tidak tahu dengan maksud kedatangannya ke warung kami. Selepas tetanggaku pulang, papaku pun bertanya padaku. Hanya ku jawab, ya. Namanya juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak, bisa datang dari mana saja. Papaku sempat menyinggung tentang Edo kawanku dan ku jawab. Ya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuk Edo sebagai perantara untuk membantu kita, Pak. Apakah selesai sampai di situ? Jelas tidak, kawan. Sekembalinya aku ke Denpasar, dia kembali berulah dan kukatakan pada adekku si kembar. Jika harkat dan martabat keluarga terutama orang tuamu itu penting, maka habisi saja. Kita tahu masa depan kita akan hancur jika sampai berbuat seperti itu. Tapi itu setimpal dengan pengorbanan yang dikeluarkan. Aku sempat menelpon Ihsan agar membantu backup kala itu. Untung saja pertumpahan darah tak terjadi. Rutinitasku sekembalinya Dai Buitenzorg masih seperti biasa. Tapi sudah kusiapkan surat pengunduran diriku. Sebulan setelah itu kuajukan surat pengunduran diri dan tentu saja bosku sampai heran dengan keputusanku itu. Sempat aku ditawari gaji 3 kali lipat dari saat itu di luar bonus insentif, tapi kutolak dan kukatakan, Pak, maaf, saya sudah pernah meminta baik-baik perihal kenaikan gaji saya. Tapi Bapak terus mengulur waktu. Buat apa saya berlama-lama di sini jika saya sendiri sudah tak nyaman? Lagi pula lelaki itu dipegang omongannya, jadi pantang bagi saya untuk menjilat ludah saya sendiri. Terlihat ada ketakutan di mata bosku saat kukatakan itu. Bahkan bosku meminta agar aku tidak bekerja di bidang yang sama, takut area potensial yang aku pegang semua berpaling padaku. Aku tak langsung berhenti kerja hari itu juga, ada jeda sebulan hingga aku benar-benar berhenti kerja. Peraturan perusahaan di tempatku bekerja memang begitu, saat pengajuan pengunduran diri diterima maka sebulan berikutnya baru nonaktif dari pekerjaan. Bahkan setelah aku berhenti, area yang kupegang masih memberikan ku orderan dan itu tetap ku sampaikan ke bagian admin yang biasa mengurusi orderan masuk. Hingga akhirnya, para customer areaku tahu bahwa aku sudah berhenti kerja dan mereka menyayangkan dengan keputusanku itu. Pesan yang bisa kubagikan pada kawanku penikmat ceritaku sekalian. Apa yang terjadi dalam hidupku adalah sebuah alur yang ditetapkan untukku. Aku bukanlah orang yang memiliki keilmuan tinggi. Bahkan, kelebihan yang diberikan semenjak aku lahir lebih sering tertutup. Lagi pula aku juga belum menemukan jawaban atas kelebihanku yang kini tertutup. Hal-hal gaib dan juga paket gaib dari mereka yang tidak suka kepadaku dan juga kepada saudara serta orang tuaku, alhamdulillah sering sekali mendapatkan pertolongan tak terduga. Selama kalian selalu berpegang teguh pada agama dan Tuhan kalian, niscaya Tuhan takkan pernah tinggal diam melihat umatnya. Lalu apakah kisahku ini telah berakhir sampai di sini saja? Tentu saja tidak, kawan. Apa yang kututurkan dalam rangkaian aksara ini hanyalah proses dari perjalanan hidup yang mungkin. Kawan sekalian bisa ambil hikmahnya dan ceritaku masih berlanjut, kawan. Sebulan sudah kulewati dan kini aku tak lagi memiliki pekerjaan. Dalam sebulan itu, aku masih mendapatkan orderan dari area yang kupegang dulu. Bahkan begitu mereka tahu, bila aku telah berhenti kerja. Satu demi satu menawariku pekerjaan, bahkan berani memberi jaminan aku pasti diterima di tempat kerja yang mereka berikan padaku. Aku tahu, desas-desus bahwa bosku pelit beredar di kalangan orang rumah sakit. Bagaimana tidak?
Aku sempat mengalami kecelakaan saat mengirim barang ke salah satu rumah sakit. Motor bebek yang biasa kugunakan ringsek di bagian depan dan aku mengalami memar serta luka di beberapa bagian tubuh. Untung tidak sampai mengalami patah tulang, tapi apa yang terjadi? Bosku yang lihat keadaanku seperti itu tak sepeser pun mengeluarkan uang untuk biayaku berobat dan membantuku. Malah aku saat itu meminjam uang sebesar 500.000 untuk biaya perbaikan motor. Beruntung si penabrak mau ganti rugi, gimana tidak? Aku mengalami kecelakaan pas dekat dengan rumah sakit kepolisian di Denpasar. Kecelakaan terjadi selepas sholat Jumat. Aku membawa barang untuk diantar ke rumah sakit tersebut dan Senin aku sudah dipaksa masuk kerja dengan keadaan bibir masih bengkak karena langit-langit gigi depanku sobek dan wajahku juga masih ada beberapa luka terkena aspal. Ditambah lagi saat mamaku meninggal, tak sepeser pun aku mendapatkan bantuan, malah beberapa bulan sebelum mamaku meninggal. Ada seorang rekan kerjaku yang mamanya juga meninggal malah mendapatkan santunan sukarela. Aku bukan mempermasalahkan uangnya, setidaknya jiwa sosial terhadap bawahannya. Beberapa kepala rumah sakit yang menawariku pekerjaan, sengaja kutolak halus. Saat itu aku ingin berdikari dan berwirausaha sendiri dengan modal yang kumiliki. Selain itu, aku merasa jenuh. Jenuh karena kerja pagi pulang sore dengan pakaian rapi dan klimis tapi gaji bulanan di luar insentifku tak lebih besar dari pendapatan tukang bakso keliling. Bukannya aku mencari pembenaran, tapi aku bekerja secara royal. Namun yang aku dapatkan tak sesuai, jadi buat apa aku bertahan di tempat kerjaku dulu. Sebulan setelah aku berhenti kerja, aku fokus dengan jualan spare part bekas Honda 2 tak. Dari situ akhirnya aku mengenal banyak kawan yang sehobi denganku. Bahkan ada yang menawariku dropship, jadi tak perlu keluar modal terlebih dahulu. Dari berjualan spare part sepeda motor bekas, aku mengenal banyak juragan penjual part motor 2 tak terutama part untuk Honda 2 tak. Bahkan ada beberapa sultan penghobi 2 tak serta sesepuh yang menjadi kawanku di dunia maya. Sayangnya, karena keasyikanku berjualan spare part motor bekas, blog pribadi yang kurus malah menjadi terbengkalai dan jarang sekali update artikel. Alhamdulillahnya, walaupun jarang sekali update, main dealer sepeda motor di kotaku masih sering mengundangku untuk meliput produk baru yang di-launching dan juga meliput kegiatan mereka yang berkaitan dengan masyarakat umum. Hubunganku dengan Lia masih berlanjut, Lia ini selalu mensupport segala kegiatanku. Hanya saja dia kadang jengkel jika aku kumpul dengan kawan-kawan satu klub hingga larut malam. Karena pastinya, aku akan telat bangun pagi dan melewatkan sholat subuh. Beberapa bulan setelah itu, aku mendapatkan tawaran sebagai pekerja freelance di salah satu event organizer. Ya, hanya pekerjaan rendahan kala itu, tapi aku beruntung tugasku yang hanya sebagai runner di floor alias pembantu membuatku dilirik oleh atasan karena kecakapanku bertindak dan juga caraku mengambil keputusan saat memecahkan masalah. Kuingat betul event terakhir yang kuikuti adalah salah satu karnaval yang diadakan oleh salah satu TV swasta nasional. Event yang kuikuti saat itu adalah konser penyanyi Raisa dan Ari Lasso. Kalau ditanya gimana rasanya ketemu artis? Biasa saja bagiku. Karena percayalah, para pekerja di event itu terlampau sibuk untuk hal seperti itu. Kami lebih memikirkan bagaimana event ini berlangsung dengan sukses. Kuingat betul, 2 bulan setelah event konser itu, aku ditawari untuk ikut bergabung kembali di event berikutnya. Ternyata lumayan juga kawan, sebulan aku ikut 4 kali event saja sudah mendapatkan hasil hampir 3 kali lipat dari gaji bulananku dulu. Ya, walaupun tak semuanya langsung dibayar setelah event berakhir, tapi paling tidak ada yang harus menunggu hingga tempo sebulan, baru aku mendapatkan pembayaranku. Jualan spare part bekas motor 2 tak masih kerjaanku sembari menunggu event berikutnya. Aku tak bisa menggantungkan pekerjaan hanya pada event saja, karena tiap harinya aku juga butuh biaya untuk pengeluaran harianku. Beruntung part yang kujual, tiap harinya ada saja yang membeli, untung yang kuambil tak banyak. Agar mampu bersaing dengan pedagang lainnya, sayangnya saat itu, bertepatan dengan munculnya banyak pedagang baru yang menjatuhkan harga pasaran. Apakah ada yang protes? Tidak kawan, malah pemodal yang kuat berani memborong part yang mereka jual. Karena pemain lama tentu tahu, barang yang dijual partnya susah dan beberapa banyak yang masih harus diimport langsung dari negeri Gajah Putih. Jadi saat sekarang berani jual semurah-murahnya, belum tentu nanti akan mendapatkan barang lagi untuk dijual.
Otomatis pemain baru akan mati dengan sendirinya karena salah strategi atas pasar yang dituju. Event besar yang paling kuingat adalah event Nusa Dua Festival yang diadakan pada tahun 2016. Acara yang berlangsung selama 5 hari itu diisi dengan banyak artis ibu kota. Ada Isyana, Malik and the Essential, GAC dan masih banyak lagi. Persiapan event sudah dimulai 16 hari sebelum acara dimulai. Aku dan 2 orang temanku lainnya kebagian tugas di bagian produksi. Selama 16 hari tugasku di venue bagaikan mandor bangunan. Mengecek dan melaporkan progres hari itu serta mempersiapkan untuk hari berikutnya. Beruntung, aku kebagian tugas di mini stage dan taman lampion serta kelistrikan di tenda-tenda para partisipan. Di total ada hampir 300 tenda Sarnavile terpasang, untungnya aku kebagian ngurus kelistrikan 50 tenda saja. Venue event diadakan di Peninsula Island Nusa Dua. Tempat ini cukup mistis kawan. Aku ingat saat hari kelima setelah peralatan untuk mini stage mulai datang dan mereka mulai memasang satu persatu rangkaian rigging untuk keperluan lighting dan stage. Floor stage menggunakan partisi yang dapat dibongkar pasang. Hari itu tak cukup waktu untuk menyelesaikan mini stage yang berada di lokasi helipad. Kuingat saat itu, Bliwayan meneleponku karena butuh jalur listrik untuk besok. Aku selesaikan urusanku terlebih dahulu, hingga tak terasa telah 1 jam terlewati. Kukira Bliwayan masih di lokasi, karena saat aku mendekati tenda teratak di area helipad. Kulihat Bliwayan melambaikan tangannya menggunakan ponsel yang masih menyala, agar aku mudah melihatnya. Alangkah terkejutnya aku, saat aku telah tepat di depan Bliwayan mendadak hilang dari pandanganku, kuusap-usap kedua mataku dan mencari Bliwayan di sekeliling helipad. Namun tak jua kutemukan, aku telepon Bliwayan sambil berlalu meninggalkan helipad. Ternyata Bliwayan sudah pulang dan Bliwayan bilang, katanya aku mendatangi dia dan mengatakan pulang saja Bli, besok aja dilanjut kerjaannya. Lagi pula malam ini truk belum bisa masuk sampai ke venue. Kukatakan, bahwa aku belum sama sekali menemui Bliwayan. Namun Bliwayan bersikukuh, kalau sebelum pulang tadi, aku yang menyuruh mereka pulang. Ada-ada saja ulah makhluk astral di sini, gumamku dalam batin. Daripada kau bikin takut Bliwayan, akhirnya kukatakan saja. Kalau aku tadi lupa sudah menemuinya. Lokasi yang berada di pinggir pantai itu, saat malam hari terdengar jelas suara deburan ombak. Tak jarang, aku bertemu dengan mereka yang hobi mancing baik itu pagi, siang bahkan tengah malam. 2 hari sekali aku pulang untuk mengambil baju ganti ke kos. Event yang diadakan oleh T-Event yang ternyata masih milik bapak yang terkenal dengan karya bukunya Si Anak Singkong. Penampakan yang sering aku lihat malah lebih menyerupai pemancing yang telah meninggal dunia di daerah itu karena terseret arus ombak yang ganas. Para pemancing biasanya memancing di pinggiran karang pantai. Perubahan dalam event sering terjadi contohnya saja. Saat akan mengganti karpet floor untuk mini stage yang berwarna merah. Mereka minta mengganti dengan warna hitam karena tak cocok. Kusampaikan pada Bliwayan dan Cerewunya, tentu mereka keberatan jika harus membongkar kembali. Ideku saat itu untuk menghemat waktu adalah, tak perlu mencopot karpet yang lama, cukup timpa saja dengan karpet baru berwarna hitam tentu lebih hemat waktu jika harus bongkar pasang karpet. Sedangkan hari itu sudah mulai untuk memasang lighting dan sound system. Ada lagi yang lebih nyeleneh, saat hiasan penjor dengan bahan bambun petung yang teramat besar minta diturunkan. Karena lupa mengisi hiasan produk salah satu sponsor besar di acara itu. Ada sedikit ketegangan terjadi saat itu. Saat panitia T-Event meminta untuk mencopot penjor itu. Kami tak mau lakukan, lihat saja. Penjor yang tertanam lebih dari 1,5 meter ini harus diturunkan. Tentu memakan waktu lama. Bahkan kawanku si Cesar mengadakan taruhan, kalau bisa nyabut ini dengan mudah. Bayaranku hari ini ambil buat kalian, ternyata ketika mereka berlima coba mencabut bambu itu. Tak sedikit pun goyah, bagaimana tidak bambu tertanam dengan patok baja cor sebesar linggis. Tim kami malah giliran ditantang, terus gimana cara kalian pasang hiasan di ujung oenjor yang melengkung itu? Kata salah satu orang T-Event padaku. Tenang saja, pokoknya sejam lagi kelar, terima beres aja. Om Jinko dilawan balasku saat itu. Trik yang aku lakukan cukup mengambil tangga segitiga setinggi 4 meter. Tinggal naik ke tangga dan pasang hiasannya, dalam waktu kurang dari setengah jam 4 buah penjor bambu petung berhasil kami hias ujungnya dengan produk sponsor.
Kejadian janggal berikutnya adalah, kami sudah semakin dekat dengan hari berlangsungnya acara dan terpaksa aku, Cesar, Ricky dan Kang Yanto terpaksa menginap di venue. Saat akan memindahkan sepeda motor di parkiran depan ke dalam tak ada hal ganjil. Justru setelah motorku sukses parkir di dalam, aku malah mendengar suara perempuan menangis. Deg! Gak salah lagi, ini pasti Mbak Kunti. Kupalingkan badanku ke arah di mana motorku terparkir. Benar saja, terlihat ada perempuan yang bisa dibilang cantik dengan wajah pucat pasi serta rambutnya yang hitam panjang bak iklan shampoo. Bodoh amat. Mumpung sepi, ku dekati dan ku coba jurus rahasia yang diajarkan padaku saat dulu masih SMP oleh teman-temanku di kota Batik jika bertemu dengan Mbak Kunti. Kalian mau tahu kawan? Gampang. Tapi ini cara yang vulgar, hahaha. Kalian dekati aja Mbak Kuntinya, lalu copot celana kalian dan tunjukkan itu keris pusaka MPU gondrong, dijamin Mbak Kuntinya minggat. Benar saja, cara klasikku itu ampuh ternyata kawan. Mbak Kunti langsung terbang menjauhiku dengan tawa cekikikannya yang khas. Bahkan saat aku sedang buang hajat ketika tengah malam di WC umum yang sengaja terbuka 24 jam untuk kami. Aku juga sempat diganggu, lagi enak-enaknya ngebom. Tiba-tiba keran air di wastafel menyala. Kukira ada kawanku yang cuci muka. Saat kupanggil tetap tak ada jawaban dan anehnya saat keran air tertutup tak ada suara langkah kaki ataupun suara orang yang membuka pintu. Setelah itu giliran keran kamar mandi di tempat aku. Ngeboom, tiba-tiba berputar sendiri dan air mengucur deras. Emosiku meluap. Semprul. Kalau berani nongol di depan kuntar aku lempar pakai granat. Setelah aku berucap begitu, sekonyong-konyong keran air nutup sendiri. Tak selesai sampai di situ, saat aku keluar kamar mandi sengaja cuci muka dulu dan saat ingin buka pintu kamar mandi malah mendadak terkunci. Beruntung aku membawa ponselku, telepon temanku Yanto untuk membukakan pintu kamar mandi. Yanto datang dan begitu sampai di depan pintu kamar mandi. Dengan mudahnya Yanto membukakan pintu. Bagaimana bisa? Pintu kamar mandi ini kan memakai kunci besar seperti kunci rumah zaman dahulu, jadi kita bisa mengintip dari lubang kunci. Kenapa bisa kamu terkunci? Entahlah. Ada setan usil kali? Jawabku pada Yanto. Ya udah. Ayo kita makan dan ngopi-ngopi, mumpung dapat bonus makan malam dan kopi gratis. Kata Yanto padaku. Hari dimulai acara pun tiba, selama 5 hari berturut-turut pengunjung silih berganti datang memenuhi venue. Keramaian terjadi selepas Isya hingga artis ibu kota tampil. Kejanggalan agak sedikit terlihat saat closing harian. Jumlah pengunjung sedari lepas maghrib hingga bubar jam 11 malam mencapai lebih dari 2.000 pengunjung. Tapi dilihat secara kasat mata, sebenarnya ada beberapa makhluk gaib yang ikutan nimbrung. Keanehan berikutnya saat pementasan sendra tari daerah. Ketika itu mendadak angin bertiup sangat kencang dan petir tiba-tiba menyambar bersahutan. Aneh sekali, padahal sebelum pentas tari itu cuaca sedang cerah di malam hari. Tak ada indikasi akan turunnya hujan dan setelah sendra tari lokal selesai, cuaca mendadak kembali tenang. Beberapa cerita dari manpower atau buruh event yang kerap diganggu oleh makhluk astral juga cukup banyak, kukira hanya aku saja. Untungnya, saat event dimulai, aku sudah bisa santai. Tugasku hanya duduk manis menunggu komplain, jika ada listrik yang padam baik itu di tenda peserta maupun di area Taman Lampion. Saat itu tak ada komplain berarti bagi tim kami. Malah tim produksi lebih banyak menghabiskan waktu untuk istirahat, di mana 3 hari sebelum pembukaan event. Tim produksi cuman dapat jatah tidur tak lebih dari 3 jam, itu pun diacer jam tidurnya. Sesungguhnya, aku suka pekerjaan ini, tak harus formal dan yang jelas bisa sekalian cuci mata. Yang jelas, jika event outdoor siap-siap saja kulit belang terjemur matahari. Tak terasa, tibalah di penghujung acara. Penutupan berlangsung sangat meriah. Tak lupa hadirnya pesta kembang api menambah semarak acara penutupan event tersebut. Selama event berlangsung, kami bagaikan keluarga. Banyak kenangan terpatri di dalam otakku. Semoga dapat berjumpa di event berikutnya. Apakah setelah ini aku bisa bersantai sejenak? Ternyata tidak kawan. Selang seminggu kemudian, kami sudah harus digempur dengan event salah satu kantor pemerintahan dalam meluncurkan produk terbaru.
Tak tanggung-tanggung, artis yang didapuk untuk mengisi acara adalah MRC2THT alias L saat itu. Event diadakan di salah satu mall di pinggir pantai Kuta. Peraturan di mall itu cukup rumit, kami loading barang jam 11 malam dan jam 8 pagi tak boleh ada kegiatan loading dan persiapan stage. Aku ingat saat bersama dengan kepala bagian dari pihak mall yang mengurusi event. Saat mengambil beberapa barang yang kami pinjam di basement B2 terlihat jelas ada sosok penampakan kuntilanak. Hai. Hihi. Hihihi. Suara tertawa khas pun terdengar. Tak hanya aku saja yang melihat, tapi kami berlima melihatnya dengan jelas. Melihat teman-temanku pada kabur, akhirnya kami semua lintang pukang menuju lift untuk kembali ke venue event. Persiapan membutuhkan waktu 2 hari untuk event ini. Beruntungnya semua berjalan dengan lancar, ya. Walaupun ada sedikit gesekan dalam berlangsungnya acara, itu wajar kawan. Setelah event ada sedikit jeda waktu, aku kedapatan tugas sebagai misterius shopper yang diadakan oleh salah satu perusahaan air minum ternama di Indonesia yang bekerja sama dengan minimarket berlogo K. Waktu yang diberikan adalah 1,5 bulan untuk menyelesaikan 60 titik lokasi yang telah ditentukan. Dari titik itu hanya 5 minimarket yang sesuai dengan kriteria kami untuk mendapatkan voucher hadiah. Tak terasa, aku sudah setahun lebih berkecimpung di pekerjaan baruku ini. Hingga akhirnya, dengan sangat terpaksa aku Maksudku, kami semua pekerja freelance event berhenti dari Mas Hendri. Dialah yang mengumpulkan kami menjadi satu tim yang solid, namun sayangnya dia sendiri yang menghancurkannya. Masalah klasik kawan, apalagi kalau bukan gaji yang kami terima ternyata tak sesuai. Seharusnya mendapatkan 500.000 per hari, nyatanya kami hanya menerima 225.000 per orang. Okelah. Jika dia bilang di awal, bagian kamu aku minta sekian. Kalau setuju ambil, kalau enggak ya enggak masalah. Jika jelas seperti itu kan enak, bukan asal main potong seenak. Apalagi hasil keringat orang, sungguh hal yang tak terpuji bukan? Daripada makan hati mulu ya lebih baik hengkang. Bali itu kecil bung, sekali kau berulah ya hancur sudah usahamu. Terbukti sepeninggal kami semua, Mas Hendri banting setir jadi sopir taksi online dan guide liar. Aku pun kembali menganggur. Kembali lagi menekuni usaha jualan spare part motor bekas 2 tak Honda demi memenuhi kebutuhan hidupku. Malam itu adalah malam minggu dan kugunakan menelepon melalui aplikasi lain untuk saling bertukar suara melepas rindu. Tak ada yang aneh di malam itu, aku mulai mengobrol dari jam 11 malam hingga adzan subuh berkumandang. Lia ini gadis yang sangat dewasa pemikirannya, walaupun usianya terpaut 5 tahun lebih muda dariku. Tapi bisa mengerti keadaanku dan tak pernah menaruh curiga padaku. Karena kita sama-sama memiliki pemikiran yang sama. Menjalin hubungan jarak jauh yang hanya bertemu muka. Kejujuran, kepercayaan dan keterbukaan itu penting. Tak ada yang cemburu berlebihan di antara kami. Aku yang saat itu masih bekerja di event organizer hanya beberapa kali mengirim foto, di mana lokasi event yang kujalani. Selebihnya, hanya saling bertukar aksara. Apalagi saat kerjaanku sedang tak dapat diganggu. Maka dengan sabar Lia akan menunggu kabar dariku, begitu pula sebaliknya. Saat Lia sibuk kerja pun tak akan kuganggu. Malam minggu berikutnya, aku kembali menelepon Lia dengan panggilan video. Tempat paling nyaman ya di parkiran belakang yang biasa digunakan untuk parkir mobil. Bill bengong orang sini menyebutnya, posisinya di belakang. Berada di tengah-tengah diapit sebelah kanan ada pura dan di sebelah kiri ada rimbunnya pohon pisang batu. Persiapanku adalah membawa segelas teh ukuran jumbo yang kuisi dengan kopi bubuk hitam asli dan powerbank serta tak lupa pula kabel chargernya dan headset. Aku mulai menelepon dari jam 9 malam. Saat asyik menelepon, perhatianku selalu teralihkan pada pohon pisang di sisi kiriku. Kulihat pohon pisang yang temaram bersinarkan lampu taman yang menempel di dinding tembok, hanya ada pemandangan biasa saja. Hati kecilku beberapa kali mengusikku dengan berkata toleh kiri bro. Saat ku toleh tak ada apa-apa. Hingga saat Lia asyik berbicara denganku melalui panggilan video. Kembali hati kecilku berkata toleh kiri bro. Kali ini kupalingkan kembali wajahku ke kiri. Kulihat ada kain mori menutupi lampu taman yang ada di dinding tembok, tak terasa aku pun nyeletuk. Itu apa ya? Perasaan gak ada kain tadi di situ? Lia, Mas. Lagi lihat apa?
Kok ngobrol sendiri? Saya, itu di antara pohon pisang kok ada kainnya. Lia, Mas ini jangan nakut-nakutin aku Dej. Karena penasaran, aku pun berdiri di dalam bil bengong. Kunyalakan lampu senter yang ada di powerbank untuk memastikan penglihatanku. Lia, Mas lagi apa toh? Kok kayaknya sibuk sendiri? Saya, SIK. Ini aku penasaran, itu apaan sih? Kuarahkan senter di antara rimbunnya pohon pisang dan tiba-tiba saja kain mori yang putih mulus itu menciut membentuk suatu makhluk dan kain itu berubah menjadi kotor penuh tanah plas disertai bau busuk seperti bangkai tikus. Saya, astagfirullah. Ini sih pocong. Lia, jangan bercanda Mas. Saya, beneran Dek, itu pocong. Lihat tuh mukanya hancur penuh ulat dan elah. Matanya satu malah mencukur keluar kayak mau lepas lagi. Lia, udah Mas. Mending pergi dari bil bengong sekarang. Saya, sambil membereskan perlengkapan, Mbah. Putune pamit SIK yo, ojo melu yang diartikan jadi gini. Mbah. Cucu pamit dulu ya, jangan ikut ya Mbah. Bergegas ku ambil gelas kopiku dan melangkah kembali ke kamar kos, karena tergesa-gesa. Aku lupa ambil wudhu sebelum masuk kamar. Saat masuk ke dalam kamarku, mendadak pundakku terasa amat sangat berat sekali. Seperti memikul suatu beban, padahal sebelumnya tidak ada apa-apa. Merasa ada yang tak beres segera aku pamit pada Lia untuk menutup telepon dan mengaji sebentar. Sudah lebih dari setengah jam aku mengaji, tapi pundakku malah terasa makin berat saja. Perci, kucing ras adekku yang biasanya diam dan cuek saja, mendadak mengeong dan mencakar-cakar kamarku, pertanda dia ingin dimanja denganku. Aku sengaja tak menghiraukan keributan Perci yang anehnya tidak sedikit Oun membut adik perempuanku terbangun dari tidur. Batinku kembali berkata, sudahi ngajimu dan temui kucingmu. Karena Perci ribut terus, akhirnya ku sudahi mengajiku dan setelah ku bereskan Al-Quranku segera ku bukakan pintu kamar. Benar saja, Perci langsung mendekatiku ke kasur dan tak berapa lama sudah berada di pelukanku. Entah kenapa, Perci ini menjilati dagu dan leherku. Jelas terasa aneh dan geli kawan, tapi yang lebih aneh lagi. Saat Perci menjilati bagian per bagian dari dagu hingga pangkal leher, terasa ada sesuatu yang ikut rontok bersamaan. Ajaib kucing ini tahu aku ada yang ngikutin, kataku dalam batin. Hingga tak terasa, mataku yang mendadak berat ini akhirnya. Aku tertidur juga dan lagi-lagi. Paginya Lia ngomel padaku karena tak sholat subuh. Pagi saat terbangun, tubuhku terasa sangat segar dan bugar sekali. Terasa kalau semalam tidur dengan Perci yang hanya kurang dari 5 jam itu, bisa membuat tubuhku kembali segar bugar tak kelelahan karena kurang tidur. Siangnya, aku ditanya oleh bapak penjaga kos. Katanya berani sekali nelpon di bil bengong belakang sampai selarut itu. Sengaja tak kukatakan kalau aku melihat penampakan. Tapi, dari rekaman CCTV kos terlihat kalau gelagatku melihat makhluk astral. Akhirnya kukatakan saja kalau semalam diganggu pocong. Penjaga kos merasa agak heran. Karena ini di Bali, masa ada pocong? Tapi di beberapa rekaman lainnya, terlihat kalau saat malam hari biasanya malah yang nongkrong Mbak Kunti. Ya, aku sih santai saja menanggapinya saat itu. Namun malam minggu berikutnya, malah penghuni kamar atas yang pada malam lainnya saat itu sedang nongkrong di bil bengong sambil minum-minum, mereka didatangi oleh kuntilanak. Tapi saat ditunjukkan rekaman CCTV kos, tak terlihat adanya penampakan kuntilanak. Terlihat di rekaman itu mereka mendadak pergi meninggalkan bil bengong. Sejak saat itu bil bengong menjadi semakin tak terawat. Bahkan penjaga kos, beberapa kali menemukan ular hijau sedang asyik nongkrong di bil bengong. Paling asyik tentu saat nyepi di Bali kawan, apalagi jika kalian tinggal di desa. Bersiap saja untuk melihat pertunjukan malam gratis, itu pun jika kalian apes ketahuan makhluk gaib. Paling juga dikejar buat dijadikan mangsa atau budak mereka. Jika kalian berani loh. Jika tidak ya mending gak usah, daripada nanti pulangnya diikuti oleh mereka. Tahun pun berganti, tak terasa sudah tahun 2017. Berarti sudah setahun semenjak kepergian mamaku. Sayangnya, aku tak memiliki cukup uang untuk pulang ke Buitenzorg. Sedih rasanya hatiku tak dapat mengunjungi pusara makam mamaku. Di tahun ini pula, Lia akan ke Bali untuk bertemu denganku. Kukira saat itu hanya senda gurau semata untuk menghiburku.
Bagaimana tidak? Seorang gadis sendirian berlibur ke Bali, tanpa ada sanak famili di Bali. Ternyata, apa yang dikatakan Lia bukan isapan jempol semata. Benar saja, Lia datang seorang diri di bulan Februari. Ku jemput Lia di Terminal Ubung dan kutemani selama berlibur di Bali. Cukup banyak tempat wisata yang kami kunjungi kala itu. Kurang lebih 4 hari di Bali, sudah termasuk ketinggalan pesawat karena keasyikan berlibur di Bali. Banyak kenangan yang terjadi saat itu, aku juga bersyukur. Karena Lia ini gadis yang santai dan gak neko-neko. Bahkan Lia mau kubonceng ke tempat-tempat wisata dengan motor bebek bututku. Ya. Walaupun, aku ada satu motor tua 2 tak Honda yang sengaja kutitip di bengkel agar tak dipinjam. Bukannya aku pelit tak mau meminjamkan kawan. Maklumlah. Motor tua, aku takut rusak, karena perawatannya cukup menguras kantong bagiku yang memiliki gaji standar minimal di Bali. Lagi pula Lia, lebih memilih motor bebek bututku. Selain bisa jalan santai, suaranya juga tidak berisik. Sekiranya hanya itu kenangan yang bisa kusampaikan dalam cerita ini. Selebihnya, mungkin nanti, beberapa cerita di sini yang sengaja tak kutulis. Mungkin nanti kubuatkan cerita sendiri. Beberapa bulan berikutnya, pekerjaanku tak menentu. Aku diajak temanku satu klub untuk membantunya berjualan martabak mini manis. Daripada tak ada pemasukan, maka ku terima saja. Toh, itu pekerjaan yang halal sembari mencari pekerjaan yang lebih baik. Blog pribadi yang telah lama tak terurus, kembali ku kelola. Kali ini atas usulan dari teman-teman penghobi 2 tak di Indonesia. Mereka mengusulkan bahwa belum ada blogger otomotif roda 2 yang khusus membahas sepeda motor 2 tak. Aku pun awalnya masih pikir-pikir, karena mencari referensi tentang motor 2 tak itu tak mudah. Namun jika kita meneguhkan niat dan usaha, maka tentu jalan akan terbuka lebar. Terbukti, beberapa sesepuh dan suhu motor 2 tak yang ku kenal satu demi satu memberikan bahan referensi untuk blog yang ku kelola. Hingga akhirnya sekarang blog yang ku kelola lebih dikenal dengan artikel 2 taknya. Karena blog pribadi yang ku kelola ini kembali ke domain gratisan, bukannya lupa perpanjang. Tapi saat akan perpanjang domain, aku terkena musibah. Di mana saat itu mamaku berpulang dan kuliahku pun tak dapat kulanjutkan. Padahal tinggal selangkah lagi aku menuju sidang skripsi. Ya, mau gimana lagi? Jalan hidupku seperti itu, kuikhlaskan saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pasti punya rencana tersendiri dari keadaan yang ditimpakan padaku. Tak jarang pula, aku lebih memilih untuk kembali berpuasa sunnah untuk menghemat pengeluaranku. Tapi akibatnya, kelebihan yang kumiliki makin menjadi PK akan adanya makhluk gaib. Saat itu, aku diberikan tugas tambahan oleh pemilik resto untuk membersihkan lantai 2. Tugasku adalah menyapu dan mengepel saja, karena tempat itu dipergunakan untuk latihan bela diri yang kesohor oleh pendirinya Guru Yip Man atau Ip Man. Lumayanlah, 200.000 sebulan. Aku hanya perlu tiap hari menyapu sekali dan seminggu 2 kali aku pel. Berhubung tempat ini lama tak terpakai. Kurasakan ada beberapa makhluk astral yang menghuni di situ. Hari itu, setelah ku selesaikan tugasku menyapu, segera kuambil ember, obat pel dan tongkat pel. Saat sedang mengisi ember di kamar mandi, tiba-tiba caak. Tertak. Trak. Tak. Catak. Kudengar seperti ada seseorang yang sedang berlatih menggunakan boneka kayu. Boneka kayu yang seperti kalian lihat di film Jackie Chan itu loh kawan. Tak kugubris, setelah ember terisi air dan obat pel segera aku menuju ke ruangan yang akan kupel. Kulihat sepi sekali, tak ada seorang pun. Kupikir yang berlatih tadi sedang turun ke bawah, jadi kubiarkan saja dan segera kukerjakan tugasku. Setelah aku selesai mengepel area di mana boneka kayu berada, terdengar kembali bunyi caak, tertak, trak, tak, catak. Saat kutoleh ke arah boneka kayu, seketika hening. Semprul. Aku kerja bro, daripada gangguin. Mending sini bantuin. Kataku pada penghuni gaib di situ, mungkin kalau ada orang lain lihat, pasti disangkanya aku orang gila karena ngomong sendiri. Kadang juga, saat yang lain sudah selesai latihan, aku matikan lampu-lampu yang ada di lantai 2. Ketika akan turun, mendadak ada saja lampu yang tiba-tiba menyala.
Setelah itu, aku berinisiatif untuk sering menggunakan tempat itu untuk sholat dan tak jarang pula. Sengaja kukirimkan surah Al-Fatihah untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW, 4 Khalifah Fan yang terakhir untuk penunggu gaib di tempat itu. Alhamdulillah. Ternyata cukup berhasil, tak hanya aku saja yang merasakan. Beberapa peserta latihan bela diri juga merasakan, kalau ruangan itu jadi lebih adem dan nyaman. Tidak seperti sebelumnya yang terasa singuk dan gerah. Beruntungnya aku kawan, dari kegiatan ngeblok selama menjaga lapak martabak mini manis. Akhirnya, aku mendapatkan undangan khusus dari pihak ATPM salah satu merek sepeda motor untuk berwisata mengunjungi plant mereka yang terbaru di Karawang. Dari Bali, tak hanya aku saja yang berangkat. Ada 8 orang yang berangkat saat itu plus seorang PIC dari main dealer di Bali yang menemani. Aku bersyukur sekali bisa diundang secara gratis, hanya perlu membawa peralatan untuk bloggingku dan juga sepasang baju untuk berganti. Hanya 2 hari saja kami semua di sana. Turun di Bandara Halim Perdana Kusuma, kami langsung dijemput oleh travel dari pihak pabrikan. Hari itu perjalanan ke lokasi terbilang lama, karena banyak titik yang mengalami kemacetan. Apalagi saat tiba di Bekasi, macetnya, aja gila Dach. Pantes aja saat itu viral meme planet Bekasi. Selain macet, seruntuler alias pengendara motor yang seenak jidat juga banyak. Malah yang tertib dan sopan itu kami anggap oknum. Sopir travel mencari jalur alternatif agar lebih cepat sampai di plant yang ada di Karawang. Karena saat melewati daerah pinggir sungai yang banyak kafe remang-remang itu, mobil travel yang kami tumpangi terhalang oleh ketinggian portal. Otomatis kami harus putar balik mencari jalur alternatif. Mengasyikkan kawan, apalagi saat kesasar sampai masuk ke tengah pasar. Untungnya, Pak Sopir dengan sigap meminta maaf karena tak tahu daerah situ dan segera memberikan selembar kertas berwarna biru agar diberikan akses jalan untuk bisa segera keluar dari pasar. Akhirnya, kami tiba juga di plant Karawang. Briefing kami lewati karena yang lain malah sedang menikmati berwisata di dalam plant. Jadi kami semua makan dulu sampai kenyang dan tiba giliran blogger-blogger dari Bali untuk berwisata mengelilingi pabrik. Kami semua diharuskan meninggalkan semua barang bawaan. Bahkan sampai ballpoint pun tak bisa dibawa. Standar pengawasan dan juga aturan yang berlaku begitu. Menghindarkan dari orang luar untuk mengambil gambar di dalam area pabrik. Kami semua takjub melihat isi dari pabrik ini. Betapa tidak? Hampir semua dikerjakan oleh tenaga robot. Tenaga manusia digunakan hanya untuk mengoperasikan alat dan juga perakitan motor. Ternyata, untuk merakit sebuah motor metik dan bebek diperlukan waktu yang amat sangat singkat kawan. Barisan pekerja telah berjejer rapi dan satu demi satu pekerja sudah memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Jadi untuk merakit satu buah motor dari hanya berupa rangkaian puzzle hingga jadi utuh dan dilakukan pengetesan oleh tim quality control hanya butuh waktu 48 detik saja untuk menjadikan puzzle tadi sebuah motor yang utuh dan untuk sebuah motor 250cc hanya membutuhkan waktu 58 detik saja. Sungguh sangat cepat bukan? Selama berkeliling di dalam area plant, kurasakan sekali banyak makhluk astral berseliweran. Bahkan ada salah satu blogger yang terkenal dengan artikel mistisnya pun juga merasakan hal yang sama. Blogger senior yang sering kami panggil dengan sebutan mbahnya jalur Pantura ini memang lebih PK dibandingkan saya. Saat aku ngobrol-ngobrol dengan mbah ini beberapa tempat sengaja kutunjuk dengan jariku untuk menunjukkan di mana makhluk astral itu berdiam dan itu diamini oleh si mbah serta dikiranya aku ini bisa melihat juga. Untungnya saat itu penglihatanku sedang tertutup jadi aman-aman saja. Karena situasi Jakarta yang macet parah, akhirnya kunjungan ke salah satu event besar otomotif yang sedang berlangsung di situ sengaja dibatalkan. Jadi kami semua, blogger otomotif roda 2 dari seluruh Indonesia yang diundang pada saat itu, langsung diarahkan menuju ke resto Jimbaran yang ada di Ancol. Kata teman-teman blogger dari Bali, yalah, udah jauh-jauh ke Jakarta makanya di Jimbaran hahaha. Disusul dengan gelak tawa kami semua. Bisa dibilang ini bukan kunjungan ke plant tapi lebih ke acara halal bihalal blogger otomotif roda 2 se-Indonesia. Di pertemuan inilah, akhirnya, aku bisa bertatap muka secara langsung dengan rekan-rekan sesama blogger otomotif roda 2 yang sebelumnya hanya ku kenal lewat sosial media. Entah kenapa, sesampainya di resto yang menghadap ke pantai ini,
Aku merasakan kekuatan gaib yang lebih hebat, namun tak sampai menampakkan wujud. Acara makan-makan berlangsung dengan hangat dan kekeluargaan. Aku juga berjumpa kembali dengan rekan blogger dari Solo dan juga rekan-rekan blogger dari Jawa Timur yang kutemui saat pertama jumpa di acara Honda Bikers Day. Serta, saat aku mendapatkan undangan sebagai pengganti salah satu rekan blogger di Bali yang berhalangan hadir. Aku malah belum sempat menuliskan di sini saat aku diundang sebagai pengganti dalam kunjungan Marc Marquez dan Dani Pedrosa ke Bali, nanti akan kuceritakan jika aku sempat kawan. Malamnya, kami semua menginap di salah satu hotel berbintang di kawasan Jalan Benyamin Sueb. Saat yang lain telah lelah dan beristirahat, aku dan salah satu rekan blogger dari Jawa Timur malah ngeluyur ke depan hotel untuk menyantap kerak telur dan juga melihat balapan liar. Bahkan sempat beberapa kali aku mendekati kimcil-kimcil yang ikut nonton di tempat itu. Sengaja. Siapa tahu bisa diajak room service, tapi buru-buru nanyain ke mereka. Saat didekati aja beberapa malah pergi ngeloyor gitu aja. Ada juga sih yang menolak secara halus dengan alasan bahwa mereka bukan cewek bookingan atau sedang tidak menerima bookingan. Mungkin karena melihat tampangku yang lebih seperti begal dibandingkan blogger hahaha. Padahal saat itu udah niat jika ada satu saja yang bisa dibawa pulang ke hotel, maka akan kami pakai tresome. Jangan ditiru ya kawan. Moral tak baik dan bikin nagih. Ya. Walau bagiku sekedar hiburan tapi nampaknya hiburan seronok hahaha. Dan cerita ini tak kutulis di blog pribadiku, bisa-bisa nanti cap negatif menimpaku. Sebelum aku ngeluyur keluar sempat mampir ke kamarnya mbahnya blogger alas roban. Sekedar ngopi sambil merokok, maklumlah. Kamar yang kudapatkan tidak bisa untuk merokok. Jadi terpaksa nyari kamar yang bisa buat merokok. Mana kartu kuncinya cuman bisa buat naik turun lift sesuai lantai kamar menginap pula. Jadi agak ribet, aku dan salah satu kawan blogger dari Bali. Kebagian kamar di lantai 8. Saat ingin ke lantai 3, tombol lift yang kupencet sama sekali tak merespon. Hanya bisa menuju lantai 8 dan lantai bawah di front office. Jadi saat akan masuk lift, kami harus menempelkan kartu yang juga berfungsi untuk membuka pintu kamar dan saat sudah di dalam lift, kami tempelkan kembali kartu itu dan memencet tombol lantai kami menginap. Jika tak sesuai dengan kartu yang dipegang maka kita tidak bisa menuju ke lantai lainnya. Otomatis, kami harus turun dan lapor dulu ke Evo kalau ingin ke lantai 3. Nanti dibantu oleh salah satu staf hotel yang membawa kartu masternya untuk mengantarkan kami ke lantai 3. Dasarnya emang endlek. Mbahnya alas roban ini lebih memilih tangga darurat untuk menuju ke lantai salah satu rekan blogger dari Jogja. Padahal sebelumnya sudah kusarankan agar lapor ke Evo, tapi tak diindahkan. Karena saat dari lantai 8, aku lihat pintu tangga darurat mendadak terbuka sedikit dan sekilas kulihat ada kuntilanak sedang memperhatikanku. Nyatanya malah mbahnya alas roban yang kena apes. Untung ketolong staf hotel yang mendengar, saat pintu darurat digedor-gedor. Bahkan saat aku akan ngeluyur malam-malam dengan rekan blogger dari Jawa Timur. Aku menaiki lift seorang diri dan rekanku ini di lantai 4. Maka otomatis pintu lift terbuka saat di lantai 4 dan anehnya, saat kami mengobrol di lift. Lift ini terasa berjalan lambat dan begitu sampai di lantai 3, pintu lift terbuka sendiri. Kami pun celingat-celinguk menengok keluar pintu lift, kali aja ada yang iseng mencet tombol, namun tak ada seorang pun. Bahkan saat tombol menutup pintu kami pencet pun tak bereaksi. Tak lama kemudian pintu lift tertutup sendiri dan kami turun tepat di dekat Evo. Esoknya, kami pulang paling pagi dibandingkan blogger lainnya. Mata masih ngantuk karena kurang tidur dan juga badan masih capek karena seharian diajak maraton jalan kaki mengitari satu demi satu wilayah yang ada di Plen Karawang tersebut. Aku hanya bisa berkali-kali mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik alam semesta ini yang telah memberikanku sebuah pengalaman yang tak terlupakan. Di mana, belum tentu semua orang bisa mendapatkan rejeki secara gratis dari salah satu pabrikan sepeda motor untuk mengunjungi plant terbaru mereka dan juga beramah tamah dengan rekan-rekan blogger seluruh Indonesia. Tentu bagiku adalah sebuah pengalaman yang tak ternilai harganya. Sekembalinya aku dari Jakarta, kembali berjibaku dengan menjadi penjaga lapak milik seorang kawan satu klub. Aku sempat mendapatkan kabar kurang enak dari keluarga di rumah. Semalam sebelumnya, aku mendapatkan pertanda sedang bermimpi buang hajat.
Tapi saat itu aku yang sedang buang hajat, pintu kamar mandinya hanya setinggi 1 meter lebih saja. Mirip seperti di jamban umum. Kulihat dalam mimpiku itu ada papa dan kedua adekku si kembar sedang mengobrol. Paginya saat ku terbangun, mencoba menerka. Akan ada kejadian apa ini? Karena biasanya akan ada barang yang hilang. Anggap saja sebagai pengingat bagiku saat itu, namun nyatanya salah besar. Ternyata papaku kehilangan sebuah sepeda motor matic saat menunaikan sholat subuh di masjid. Padahal sebelum masuk ke dalam masjid, stang sudah dikunci, piringan cakram digembok dan handle rem dibelikan grip lock. Tapi tetap saja hilang, padahal siang itu ada janji untuk ke dealer sepeda motor mengambil BPKB motor yang telah lunas cicilannya. Ini kali kedua papaku kehilangan sepeda motor. Sebelumnya sempat kehilangan saat diparkir di warung, saat itu. Papaku yang telah kembali dari berbelanja kebutuhan warung di pasar. Terburu-buru ingin buang air kecil. Motor terparkir di warung dan kunci serta STNK sudah di tangan papaku, namun saat akan kembali ke depan untuk mengambil barang belanjaan. Ternyata motor matic berwarna putih itu telah raib beserta dengan barang belanjaan papaku tadi. Karena mendapatkan asuransi, maka papaku mendapatkan penggantian uang DP dan cicilan motor yang sudah setahun dengan syarat, kembali membeli sepeda motor. Papaku kembali membeli sepeda motor dengan cara mengangsur tiap bulannya. Untungnya, sebelum motor matic kedua ini hilang di parkiran masjid, adikku si kembar selang seminggu sebelumnya mengambil motor Maxi Skutik. Sengaja mengangsur satu motor matic lagi untuk keperluan adikku warawiri. Selain itu untuk ukuran tinggi badan 190 cm pasti tidak nyaman memakai matic 110 cc. Nyatanya malah hilang di parkiran masjid motor matic merah yang baru saja lunas sebulan sebelumnya. Lapor pihak berwajib, tentu saja sudah dan bukti-bukti lainnya telah diajukan ke pihak yang berwajib. Namun ya tetap saja hasilnya nihil. Motor yang diambil aja langsung diangkut naikin ke pick up, jadi mana ada sisa-sisa bekas pengambilan paksa. Lagi-lagi kremi pemilik warung sebelah papaku berulah, untungnya ku kontak kawanku Ihsan karena saat itu aku sedang berada di Bali. Saat selesai ku telepon, Ihsan dengan sigap mendatangi warung itu dengan membawa kawan-kawan preman mereka. Saat itu, aku sudah gelap mata mendengar bahwa papaku hampir ditebas parang. Dalam pikiranku saat itu hanya dua ide saja, datangi dan tebas hingga putus lehernya atau kubangkitkan kembali Hodam yang menjaga keluarga kami untuk menghancurkan kehidupannya. Pilihanku jatuh untuk menghabisi saja nyawa seluruh keluarga mereka saat itu. Namun belum sampai niatku terlaksana, Ihsan telah lebih dulu membuat si Kremi sembah sujud padanya karena segala bualan si Kremi tentang dia jagoan kampung hanya isapan jempol semata. Ternyata Ihsan yang berperawakan kecil dan lebih kurus dari Kremi malah salah satu jawara di pasar tempat di mana dia berdagang. Tak heran banyak preman dan anggota yang jadi kawannya. Akhirnya, daripada ribut terus, adik-adik perempuanku meminta papa dan adekku si kembar pindah saja. Toh, warung juga jarang buka sepeninggal mama, walaupun masih datang saja orderan untuk melengkapi menu di suatu hajatan. Tapi kurasa, kasihan papaku kerja sendirian. Lagi pula usia papaku sudah menginjak 55 tahun, lebih baik istirahat di rumah atau pergi ke pengajian maupun ziarah ke makam wali saja, kataku pada papaku saat itu. Praktis. Setelah pindah ke tempat baru, harus memulai dari awal. Terutama jualan warung papaku lebih sepi, letaknya berada di perumahan. Jadi wajar saja sepi. Berbeda dengan di tempat sebelumnya saat berada di daerah yang banyak pabrik. Soal hubunganku dengan Lia. Setelah setahun lebih menjalin kasih dan Lia sempat mengunjungiku di Bali, dia memilih meninggalkanku. Bukan karena ada lelaki lain, kawan. Aku kenal Lia semenjak dari situs jejaring sosial Pat. Saat itu Lia masih menganggur kerja. Hingga dia diterima bekerja di Jogja. Otomatis harus kos di Jogja karena kalau pergi pulang Solo Jogja tentu akan melelahkan hingga Lia akhirnya resign dari kerjaannya, karena jenuh dengan pekerjaannya. Seingatku 2 bulan kemudian, Lia mendapatkan tawaran untuk bekerja dengan kakak sepupunya yang berada di jantung kota Kembang. Lia takut mengecewakanku, karena selama bekerja dengan kakak sepupunya Lia terlampau sibuk dengan pekerjaannya dan ku tahu pasti perasaan seorang wanita. Tentu akan lebih memilih untuk kekasihnya berada dekat dengan dia daripada hanya bertukar suara dan aksara melalui layar semu, entah bisikan dari mana saat itu.
Kukatakan pada Lia, jika memang nantinya kamu mendapatkan jodoh di sana yang lebih baik dari aku, maka segeralah menikah dan aku ingin kita tetap menjadi kawan baik walaupun sudah tak ada ikatan istimewa lagi. Kenyataan memang tak selalu berpihak padaku, tepatnya 2 hari lalu ada sebuah nomor watakku kenal mengirimiku pesan. Dia berkata, bahwa dia suami dari Lia dan mintaku menghapus semua foto-fotoku dengan Lia di FB, aku lagi malas ribut dengan orang yang baperan jadi kukatakan saja sudah dihapus padahal sebenarnya aku privat foto itu. Lagi pula hanya foto biasa bukan suatu adegan mesum, ini yang sampai sekarang tak ku mengerti. Padahal aku dan Lia baik-baik saja. Bahkan aku sudah hampir setahun tak bertukar kabar dengannya. Ini malah aku di message FB di SMS suruh hapus foto-foto yang ada di FB, emang kau ini suaminya Lia sekarang. Aku tahu itu. Dan aku juga tak pernah mencampuri urusan kalian. Kenal juga nggak, tahu-tahu udah nikah. Untung kondisiku sedang lagi baik hati saat itu dan memilih tak ambil pusing, kalau pas stres bisa-bisa tanpa ku kendalikan hodam yang mengikutiku bisa mencelakainya. Lagian, kenapa ya? Begitu mantanku telah hidup bahagia dengan pasangannya. Hahaha. Suaminya malah nyari perkara, padahal aku juga bukan orang yang suka mencari keributan. Apalagi masalah perempuan, bikin malu saja kata almarhum mamaku. Entahlah sudah suratan takdirku mungkin? Aku hanya lelaki miskin yang bisa dibilang sedikit lebih tampan dari teman-teman seusiaku. Tak jarang saat bertemu dengan orang-orang baru, aku selalu dikira baru lulus SMA. Begitulah hidupku kawan. Susah senang ku jalani mengalir begitu saja. Teman-teman seusiaku sudah mulai menimang anak dan bahkan ada yang sudah mengantarkan anak mereka ke sekolah. Sedangkan aku masih tetap saja melajang, mungkin aku dan adik-adikku harus bisa memenuhi permintaan papaku dulu agar bisa memiliki rumah sendiri, agar tak lagi mengontrak rumah dan berpindah-pindah. Kegiatanku lebih banyak kuisi dengan memancing di sawah, jika kalian memancing air tawar di Bali. Saranku lebih baik langsung ke pedesaan jangan di kolam. Karena sungai-sungai di Bali itu masih kaya akan ikan air tawarnya. Ikan wader yang jadi salah satu makanan favoritku dapat dengan mudah dipancing di sini dan ukurannya pun bisa sampai 2 jari orang dewasa. Aku malah sangat jarang mendapatkan ikan wader atau orang sini bilang binyalian seukuran kelingking. Jika malam hari, aku dan kawanku Dimas berburu ikan sidat atau orang sini bilang dijulit sedangkan di beberapa daerah di Jawa disebut oleng, uling. Tak tanggung-tanggung, jika sedang mujur, dalam semalam aku bisa mendapatkan 3 ekor ikan sidat dengan ukuran paling kecil sebesar lengan orang dewasa. Mancing di Bali mengasyikkan dan menyenangkan, jika memancing pada saat malam hari. Penunggu gaibnya terbilang ramah, belum sekalipun aku diganggu dengan mereka. Berbeda dengan di Jawa yang penunggunya suka usil saat ada yang memancing tengah malam. Tak jarang aku dan kawanku Dimas ini memancing di tempat yang orang lain bilang tempat jin buang anak. Kami takutnya bukan sama penunggunya, tapi malah kehadiran ular sawah yang tak jarang panjangnya bisa lebih dari 3 meter. Kalau sudah bertemu ular, maka kami memilih pindah lokasi mancing. Terkadang naya semilir bau orang sedang bakar singkong atau wangi kembang melati saat memancing di area persawahan. Selama itu aku hanya luntang-lantung, pendapatan yang kudapat dari menjaga lapak terkadang tak cukup. Prosentase yang kudapatkan sedikit, karena lokasinya yang berada di belakang resto Italia di Denpasar tentu menyulitkan untuk mencari pelanggan dari luar. Lebih banyak ojek online yang mengorder dan ada beberapa dari tamu resto yang order. Pelanggan tetap biasanya Koko pemilik resto yang sering sekali membeli, apalagi saat seharian belum ada pembeli. Koko ini merupakan salah satu pemegang saham di resto itu. Jadi Koko ini pemilik gedung yang disewa untuk resto Italia, kemudian uang yang didapatkan dari pembayaran sewa gedung oleh Koko dijadikan modal untuk ikut serta dalam kepemilikan resto itu. Sungguh taktik sederhana yang tak terpikir olehku yang bodoh ini tentunya. Nyepi di Bali adalah sesuatu yang istimewa, sehari sebelumnya kalian akan disuguhkan dengan pawai ogoh-ogoh yang sangat menarik dan tentunya detail pengerjaannya pun menyerupai aslinya. Bagi yang lajang, tentu menjadi ajang untuk mencari gebetan. Esok paginya, semua aktivitas terhenti. Bumi seperti ikut beristirahat, udara lebih sejuk dan sepi akan hingar-bingar lalu lalang kendaraan. Saat malam menjelang, kalian dapat melihat konstelasi rasi bintang dengan sangat jelas, bahkan terlihat sangat dekat sekali dengan kalian.
Bagi mereka para pemilik ilmu gaib, tentu momen Hari Raya Nyepi adalah keadaan di mana mereka lebih bebas berkeliaran saat pekat malam tak tersentuh sinar lampu. Seperti saat Nyepi tahun itu, karena ingin merokok, otomatis aku harus keluar kamar. Kamar ber-AC plus adekku yang O-nya sakit asma tentu akan berbahaya jika aku merokok di dalam. Maka kuputuskan ke teras depan kamar kos sembari membawa secangkir kopi. Sedang asyik membuka jejaring sosial media lewat ponsel jadulku. Krasas. Terdengar seperti bunyi suatu benda tergesek, tiba-tiba dari atas terlihat dengan jelas 2 buah banaspati meluncur di atas langit. Semakin malam terdengar bunyi cekikikan hai, hihi, hai, hihi. Daripada makin banyak yang nongol, sebaiknya kuputuskan untuk ke dalam saja, meskipun jam masih menunjukkan pukul 10 malam. Setelah masa tak menentu kujalani, akhirnya datanglah tawaran dari sesama rekan blogger di Bali. Beliau ini blogger kondang se-Indonesia yang terkenal dengan hasil renderan dari Spice Hot, produk terbaru pabrikan motor. Beliau juga terkenal dengan desain stikernya dan tentu sudah barang pasti. Orderan stikernya pun membludak, hingga harus mengundurkan diri dari tempat kerjanya hanya untuk fokus berjualan dan mendesain stiker sepeda motor. Saat itu aku ditelepon dan dikabarkan, jika beliau ini butuh pegawai untuk lapak yang nanti akan dibuka. Maklumlah. Hampir 4 tahun malang melintang di dunia stiker motor, lebih banyak dikerjakan di rumah. Karena saat itu banyak konsumen yang kebingungan untuk mencari rumah beliau. Maka diputuskan untuk membuka lapak stiker. Saat aku ditawarkan tak langsung menjadi pegawai, tapi sedari awal sudah dikatakan jika kawannya tak bisa ikut bekerja dengannya. Maka aku akan ikut dengannya, tapi jika kawannya jadi bekerja maka aku tak jadi diterima. Namanya rejeki kita tidak akan pernah tahu kawan, nyatanya malam hari sebelum esok pagi lapak sudah harus opening, kawan yang ikut bekerja dengannya mendadak pulang kampung dan ketika ditelepon posisi sudah di perjalanan sudah hampir sampai di kampung. Ketika dihubungi kembali, aku langsung menerima tawaran itu daripada aku memiliki kerjaan yang tak menentu. Hanya jarak saja yang cukup jauh, di mana sekali perjalanan aku memerlukan 22 km untuk sampai ke tempat kerja. Tapi bagiku masih dekat, bukannya sombong. Saat masih bekerja di medical supplier, tugasku adalah hari Senin pergi pulang Denpasar Negara dengan jarak 120 km sekali jalan dan hari Rabu pergi pulang Denpasar Singaraja dengan jarak sekali tempuh membutuhkan 140 km dan itu kulakukan selama 3 tahun lebih. Motor bebek bututku kilometernya sampai 2 kali kembali ke angka 0. Di luar hari itu aku keliling area Denpasar dan Badung saja sudah menempuh sejauh lebih dari 30 km. Jadi saat ada kawanku ada yang bertanya, kenapa nggak nyari kerjaan yang dekat saja? Aku hanya cengengesan sambil menjawab, maklum jiwa biker, masa jalan segitu udah ngeluh jauh? Malulah ama postingan sosial media yang katanya hobi touring. Mak jelek. Dan menohok tentunya kawan hehehe. Hingga akhirnya aku bekerja ikut dengan kawanku sampai detik ini. 2 kali lebaran telah kulewati tanpa pulang ke Buitenzorg, ada perasaan sedih yang tak dapat diungkapkan saat gema takbir berkumandang. Hanya bisa saling bermaafan melalui suara, ada kerinduan mendalam terutama pada mamaku YG kini telah terbaring menikmati nikmat kubur. Kembali sendiri dan merajut mimpi, mengikuti kemana angin membawaku. Walau kini aku telah bekerja dengan kawan blogger, sering dalam diamku terlintas banyak sekali hal yang sulit kugambarkan dalam aksara. Seperti biasanya, aku berangkat di pagi hari menuju ke lapak. Sebelum ke lapak aku biasa mampir ke tukang cetak langganan untuk mengambil hasil stiker pesanan konsumen. Hari itu kulalui seperti biasa tanpa keganjilan, hingga saat aku pulang. Aku biasa mengembalikan kunci lapak terlebih dahulu sebelum pulang. Saat melewati perumahan bosku, kurasakan di pertigaan menuju ke rumah itu ada sesosok makhluk yang mengawasiku. Aku tahu di mana keberadaan makhluk itu, tapi lebih memilih diam saja. Toh, tidak ada yang terusik, sesampainya di rumah bosku batinku nyeletuk. Pojok kanan ada kuntilanak dan di kamar mandi itu ada penunggu hitam besar di sana. Belum sempat ku bertanya, ternyata bosku sudah bercerita terlebih dahulu. Jika di rumahnya sering diganggu penunggu rumah tersebut dan letak mereka persis sekali dengan yang dikatakan batinku. Tapi selama gangguan tidak parah, aku lebih memilih diam saja. Lagi pula bosku juga punya orang pintar yang bisa membantu jika mereka makin berani mengusik. Selain itu, ilmu yang kumiliki hanya tingkat rendahan.
maka tak pantas aku menyombongkan diri dengan menawarkan bantuan. Kejadian berikutnya yang sering kualami adalah ketika pulang menuju kos. Jika kalian dari arah Poltek menuju ke pertigaan Batu Bolong, maka untuk menuju lampu merah MCD kalian ambil kiri dan nanti saat di pertigaan, kalian bisa belok ke kiri atau lurus memotong melewati Rumah Sakit Universitas Udayana. Jika melewati jalan tembus itu, suasana jalan gelap dengan penerangan yang sangat minim dan seringnya saat melewati jalan itu sendirian di malam hari, aku mencium bau singkong bakar. Terutama saat melewati bangunan di sisi kiri jalan. Sebuah bangunan besar yang hingga sekarang belum terselesaikan itu, kini telah menjelma menjadi apartemen bagi penghuni gaib. Bagaimana tidak? Saat melewati bangunan itu, akan banyak mata memandangi kalian kawan. Keanehan berikutnya adalah setelah traffic light MCD tentu aku ambil jalan ke kiri arah Denpasar. Pernah suatu malam, saat derasnya hujan menemani perjalananku pulang, kulihat di kiri jalan setelah jembatan ada seorang gadis dengan kaos kuning dan rok merah, wajah cantik jelita seperti menunggu seseorang menjemput. Akan wajar jika itu malam yang terang tanpa rintik hujan. Akan tetapi malam itu hujan deras menerpa dan kulihat gadis itu tak sedikit pun terlihat basah terkena guyuran air hujan. ACM. Makhluk gaib nongol pas hujan deras, kataku sedikit mengumpat. Setelah traffic light kedonganan, ternyata aku kembali melihat gadis itu. Dengan posisi yang sama dan pakaian yang sama. Sial! Malah 2 kali aku ditongolin, aku kembali berkata dalam derasnya hujan. Asal nggak ikut membonceng nggak ada masalah sebenarnya, pokoknya tidak saling mengganggu itu saja bagiku sudah lebih dari cukup. Hanya saja yang aneh, jika aku ditampakkan wujud makhluk gaib nyata di depanku, biasanya esok harinya aku akan mengalami nasib mujur. Lebih tepatnya aku mendapatkan uang tak terduga. Entah itu nemu dompet di jalan dan ku kembalikan lalu dipaksa menerima uang terima kasih atau malah ikut kecipratan dapat uang terima kasih dari pemilik motor yang hari itu motornya dipasang stiker dan masih banyak lagi lainnya. Agak aneh menurutku, tapi ya sudahlah. Aku anggap hanya kebetulan semata. Aku sempat ditawari untuk tidur di lapak saja agar menghemat uang kos. Aku tak langsung menerima, ku coba beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan suasana di sana. Aku mencoba untuk seminggu pertama tidak balik ke kos, ternyata di sana jalanan tetap bising hingga jam 2 pagi dan akan ramai kembali saat jam 6 pagi. Luas lapak yang 6 meter kali 8 meter serta lahan parkir lebih dari 4 meter sebenarnya cukup jauh dari jalanan, tetapi karena isi lapak masih kosong, maka setiap kendaraan yang lewat pasti akan bergema di dalam. Tentu imbasnya, waktu tidurku berkurang sangat banyak karena susah tidur. Sempat pula saat 3 malam berturut-turut aku tidur di lapak. Setiap malamnya tiba-tiba terdengar bunyi burung tekukur di dalam lapak. Padahal jelas-jelas aku tak memelihara burung, apalagi bosku. Lalu kenapa 3 hari berturut-turut diganggu dengan suara burung tekukur yang nyaring di dalam lapak? Sampai sekarang masih menjadi misteri bagiku. Asal tak menggangguku, maka tak masalah bagiku. Toh hidup kita dengan mereka yang tak tampak itu sebenarnya saling berdampingan. Sebenarnya daerah tempatku bekerja masih kental suasana mistisnya, namun bagi orang lain akan terasa biasa saja. Tapi bagi mereka yang memiliki kelebihan akan melihat bahwa daerah itu penghuni gaibnya lebih banyak daripada manusia yang sekarang mendiami wilayah itu. Aku menikmati pekerjaanku sekarang, meskipun gaji yang kuterima standar. Tak mengapa kawan, karena kerjaku teramat santai bahkan lebih bisa dikatakan sebagai bermain saja. Karena aku sering ambil barang lalu packing dan kirim ke ekspedisi pengiriman tentu, akhirnya aku akrab dengan agen jasa pengiriman barang. Salah satunya adalah Mas Jai, dapat kurasakan jika Mas Jai ini lebih bisa melihat daripada aku. Terbukti. Saat itu ada seorang bapak ingin mengirimkan motornya ke kampung. Saat aku memarkir motor di sebelah motor itu, kurasakan hawa kesedihan mendalam. Ada yang gak beres sama ini motor. Istri Mas Jai sedang melayani bapak tersebut dan Mas Jai menghampiriku. Mas Jai, gimana bro? Mau kirim kemana ini? Saya, biasa mas. Hari ini kirim Jakarta sama Demak aja. Mas Jai, SIK ya? Istriku masih agak ribet. Saya, santai wae mas. Saya lagi nggak terburu-buru. Mas Jai, motor ini aneh nggak menurutmu bro? Saya,
Kalau lihat kasat mata tak ada yang aneh bahkan keren dengan motif eyebrows-nya. Mas Jai, emang nggak terasa tah? Kalau motor ini nggak beres? Saya, kayaknya ini bekas kecelakaan mas, pemiliknya anak bapak itu. Dia kecelakaan tunggal dekat sini. Mas Jai, lah. Kamu berarti bisa lihat kayak aku juga? Saya, saat ini. Nggak mas, tapi batin kecilku yang membisikannya. Mas Jai, itu anaknya duduk di jok belakang mukanya hancur sebelah dan sebagian isi otaknya keluar kececeran. Saya, wah. Mas Jai lebih tinggi nih tingkatannya dibanding saya. Mas Jai, nggak bro, ini bawaan lahir. Aku sebenarnya juga nggak merasa nyaman. Saya, sama berarti mas, tapi saya saat kecil pernah dikasih air yang isi doa. Jadi kadang lihat kadang nggak kalau sekarang ini. Mas Jai, kamu dikasih siapa itu dulu? Orangnya di balik sini? Anterin aku bro. Aku juga pengen ditutup penglihatanku ini. Saya, dulu tetangga sebelah rumah mas, tapi sekarang beliau sudah pulang ke Keraksan sana. Mas Jai, walaah. Sayang sekali, tapi kamu tahu rumahnya yang di Keraksan gak? Atau barangkali O-nya nomor HP-nya? Saya, maaf mas, saya malah nggak punya nomornya. Lalu Mas Jai sengaja mengirim WA pada istrinya agar menolak secara halus keinginan bapak itu. Alasan Mas Jai sederhana, selama motor belum diambil kurir ekspedisi otomatis akan menginap di lapaknya dan pastinya tiap hari Mas Jai akan terganggu dengan penampakan penunggu motor itu. Terlihat sekali gurat kesedihan saat ditolak tidak bisa kirim motor dengan alasan warna motor telah tidak seawai STNK. Takutnya malah ketahan di perjalanan. Aku lihat saat bapak itu menstarter motornya tak mau hidup bahkan diselah dengan starter kaki tetap tidak nyala. Sampai bapak itu berkata sendiri, ayo nak, kita pulang, gak jadi dikirim ke kampung motornya. Seketika motor mudah distarter dengan electric starter. Padahal sebelumnya, jelas sekali aku ikut bantu menyelah motor itu tapi seperti tanda-tanda tak ada pengapian di businya. Bapak pemilik motor bebek berlogo Garputala itu pun bercerita persis dengan detail yang Mas Jai serta bisikan hatiku. Anak semata wayangnya meninggal dalam kecelakaan tunggal, namun anehnya motor yang dikendarai hanya sedikit sekali mengalami lecet. Bapak itu juga bercerita kalau hampir tiap tengah malam, motor tersebut tiba-tiba menyala sendiri tanpa perlu kunci kontak. Ada rasa iba saat itu, tapi apalah dayaku? Aku juga tak bisa membantu bapak itu. Semoga saja motor itu dapat dikirim ke kampung halaman dengan menggunakan ekspedisi lainnya dan berguna bagi keluarga di kampung. Hanya doa itu yang dapat kupanjatkan, serta tak lupa mengirimkan Al-Fatihah bagi si anak yang telah meninggal agar lebih tenang di alam sana. Aku memilih kos terpisah dengan kedua adik perempuanku. Ada suatu hal yang tak dapat kukatakan di sini. Sebenarnya sepele, tapi itu masalah kami saja. Jadi cukup menjadi konsumsi kami, lagi pula semenjak aku pindah kos masih sering main ke kos adik-adikku. Aku memilih kos berdua dengan Dimas, karena lebih hemat biaya. Namun resikonya jarak yang kutempuh menuju tempat kerja menjadi bertambah sejauh 11 km, total sekali perjalanan menempuh 33 km untuk sampai ke lapak. Kosku yang sekarang jauh dari hingar-bingar kehidupan kota, entah mengapa. Aku menyukai suasana pedesaan. Bangun pagi tinggal melongok dari depan teras sudah terhambar rumpun padi di sawah. Benar-benar menenteramkan hatiku. Karena ini masih di pedesaan apalagi di Bali, kalian harus siap mental jika pulang tengah malam. Bukan karena begal atau pengendara mabuk yang bikin onar, namun aktivitas mereka yang tak kasat mata tentu lebih banyak dan lebih kuat auranya dibandingkan di perkotaan. Ada satu titik jalan, di mana tiap kali aku melewatinya selalu saja merasa ada yang memantau. Jalan menanjak dan berletter S itu merupakan salah satu jalan yang terkenal dengan urban legendnya. Tak tanggung-tanggung kawan, tetangga sebelah kosku pernah saat pulang tengah malam membonceng kawannya di tanjakan itu, mereka disalip oleh pengendara metik. Saat posisi pengendara metik itu sejajar dengan dirinya di tanjakan letter S itu, terlihat jelas kalau pengendara metik yang akan menyalip itu ternyata berboncengan juga dan sangat jelas terlihat tak memiliki kepala. Bahkan darah segar dan bau anyir masih tercium saat pengendara metik itu menyalip. Seketika mendadak mesin mati di tanjakan, karena kaget ditariklah kedua tuas depan serta diinjaknya rem kaki. Namun apa daya? Karena saking kagetnya,
Mereka malah akhirnya terjatuh terguling-guling di tanjakan itu hingga sampai ke bawah. Saat di bawah, beruntung ada orang yang melintas dan ikut membantu meminggirkan posisi motor yang melintang di tengah jalan. Tetanggaku ini dikira oleh si penolong itu terjatuh karena mabuk. Dikarenakan ini desa yang masih asri, maka penduduk pendatang dari luar Bali yang berjualan masih bisa dihitung dengan jari. Jangan berharap seperti di kota Denpasar ataupun di seputaran tempat wisata Seminyak dan Kuta yang tak pernah mati akan denyut kehidupan kota. Di desa tempatku kos, jam 11 malam sudah sepi sekali. Bahkan warung lalapan dan penjual nasi goreng sudah banyak yang tutup. Biasanya, sebelum sampai di kos, aku pasti menyempatkan untuk mampir ke warung dulu mengisi perutku. Jadi saat tiba di kos, aku sudah tak bingung lagi harus keluar mencari makan.